Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah PA Remaja HKBP Binjai 28 Agustus 2020 bersama saya, calon pendeta Fritz Rianto Pusunggu, akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, di sini kami berkumpul melalui hati kami di tempat kami masing-masing, mengikuti ibadah live streaming PA Remaja HKBP Binjai ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, meneguhkan iman kami, agar kami lebih mengenal lagi akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita tersurat dari kitab Lukas pasalnya yang kelima ayat 17 sampai 19. Kitab Lukas pasalnya yang kelima ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur.
Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti pernah mengalami sakit, baik itu sakit penyakit yang keras maupun yang tidak tidak keras. Jadi, jika kita mengalami suatu penyakit, kepada siapakah kita berobat? Ya, benar. Jika kita sendiri mengalami sakit penyakit, untuk saat ini mungkin orang-orang akan berdatangan ke rumah sakit untuk berobat. Dan di rumah sakit mereka akan memohon kepada sang dokter untuk mengobati penyakit mereka. Dokter mampu mengobati penyakit karena dia ahli di dalam bidang kesehatan. Nah, tidak sampai di situ. Kita telah berobat dan memperoleh resep dari dokter. Kita sudah makan, kita sudah makan obat, apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kita hanya berharap bahwa obat itu mampu mengobati kita? Tentu tidak. Kita pasti akan berdoa untuk kesembuhan kita. Kita pasti akan memohon dan meminta pertolongan Tuhan agar obat yang kita konsumsi bisa menjadi alat untuk menyembuhkan sakit kita. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun kita sudah berobat, kita juga pasti berdoa untuk kesembuhan. Inilah yang menjadi sikap dari anak-anak Kristus. Inilah yang menjadi sikap kita sebagai seorang pengikut Kristus. Sebab melalui iman kita, kita percaya walaupun kita sudah berobat, tetapi Yesus adalah tabib dan penyembuh yang kita percayai. Itu sebabnya kita memohon, berdoa kepada Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Sebab nama Yesus yang menyelamatkan kita. Sebab nama Yesus yang memenangkan kita. Di dalam nats ini, nama Yesus telah dikenal oleh orang banyak pada saat itu, yaitu dari wilayah Galilea, wilayah Yudea, dan dari Yerusalem. Betapa terkenalnya Yesus pada saat ini. Kita melihat dalam perikop ini, sebelum Yesus melakukan pengajaran dan menyembuhkan orang lumpuh, bahwa Yesus menyembuhkan terlebih dahulu orang yang sakit kusta. Inilah yang membuat orang-orang banyak datang ingin menjumpai Yesus. Dari orang-orang yang melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, yakni di dalam perikop pasal kelima di ayat 12 sampai ayat 16. Yesus mengajar tentang keselamatan dan melakukan mujizat-mujizat sehingga membuat orang percaya dan mengikutnya. Inilah yang menjadi sebuah kesaksian bagi orang yang menerima penyembuhan. Dari mereka yang telah menyaksikan dan mengalami penyembuhan itu, mereka menjadi takjub melihat Yesus dan berbondong-bondong ingin bertemu Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran yang diberikan kepada kita melalui kisah ini ialah Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan banyak penyakit, baik itu penyakit penyakit yang dari luar tubuh kita maupun yang dari dalam tubuh kita. Yang kedua, terlihat dari perikop ini kesungguhan seorang pengikut Kristus untuk mencari dan menemukan Yesus. Kita bisa melihat perjuangan dari teman-teman orang yang lumpuh ini, bagaimana berusaha untuk membawa seorang yang lumpuh masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana di zaman Yesus banyak orang sakit, mulai orang yang buta, orang yang lumpuh, dan bahkan sekalipun orang yang meninggal dibangkitkan oleh Yesus. Dalam pengajaran Yesus sendiri, dia mengajarkan tentang kerajaan sorga. Dia mengajarkan tentang keselamatan. Sehingga banyak orang yang ingin menjumpai Yesus untuk menerima penyembuhan, menerima penghiburan dari rohani mereka yang merasakan tentang kehidupan pada zaman itu. Sehingga banyak orang yang bersikeras untuk berjumpa dengan Yesus, menerima penyembuhan. Inilah yang menjadi bagian kita pada kehidupan kita saat ini, bagaimana kita pun sebagai remaja dituntut untuk mencari Yesus sebagai sosok yang mampu menyembuhkan kita di saat kita dalam keadaan susah, di saat kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa Yesus Kristus berkuasa di atas dunia ini. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Demikian kuasa-kuasa kegelapan tidak mampu untuk melawan kuasa Yesus. Maka kita sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam wabah penyakit yang kita tahu menjadi penyakit yang sungguh meluas, yakni penyakit COVID-19. Marilah kita di dalam menjaga kesehatan kita tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus untuk menerima penghiburan, menerima keselamatan. Tuhanlah kiranya yang memberkati kita dan melindungi kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap setia menerima ajaran yang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami telah melihat dan mendengar firman-Mu bahwa kuasa-Mu sungguh nyata di dunia ini. Engkau mampu menyembuhkan segala penyakit, baik itu penyakit yang dari luar tubuh kami maupun yang dari dalam tubuh kami. Itu sebabnya Tuhan, kami siap untuk bersama-Mu, setia kepadamu, menuruti ajaran dan perintah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang mengurapi kami, memampukan kami untuk tetap setia kepadamu. Ya Tuhan, demikian buat kehidupan kami, adik-adik remaja HKBP Binjai. Di tengah-tengah pergumulan ini ya Tuhan, banyak yang tidak bisa mengikuti studinya,
berkumpul di sekolah. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di dalam persiapan studi mereka, menerima ajaran dan pelajaran untuk masa depan mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka, melindungi mereka di tengah-tengah kehidupannya. Jangan biarkan mereka ya Tuhan terbawa arus oleh dunia ini. Biarkanlah firman-Mu tetap menjadi sandaran mereka di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekitar, baik itu masyarakat dan sekolah. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang tetap menjagai mereka, melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga mereka Tuhan di dalam keselamatan dan dalam lindungan yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala persiapan dan rencana-rencana kami. Kiranya kami hanya mampu membawakan itu Tuhan kepada-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak untuk kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Merawat tubuhmu Di dalam nama untuk anak-Mu Tuhan Yesus memuaskan Kristus kami keinginannya. berdoa dan mengucap syukur. Satu di Amin. antara mereka yang akan diberikan. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa bersama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.